Jadi ilmu itu bukan sekedar wawasan. Kalau teman-teman belajar menuntut ilmu agama di sini harus memiliki semangat untuk betul-betul mencari ilmu, bukan hanya menambah wawasan keislamannya, tapi betul-betul mengamalkan ilmu, mencari ilmu supaya ilmu itu betul-betul disebut ilmu, diamalkan. Nah, itulah ilmu. Andaikan ilmu itu cukup membuat orang mulia tanpa amal, andaikan ilmu itu cukup membuat orang mulia tanpa harus diamalkan, maka sosok yang paling mulia di muka bumi ini saat ini adalah Syekh Google, ya kan? Kamu tanya apa aja ada. Antum ikut kajian ini, antum cari di Google, insyaallah ada, ya, materi yang disampaikan. Apalagi sebelum saya ngisi tadi saya tulis dulu di remajaislam.com, bisa dibaca nanti, ya. Ada semuanya. Mau tanya tentang apa? Tentang waris, ya, ada. Mau tanya tentang derajat sebuah hadis misalnya, tentang hukum selamat Natal misalnya, gitu, ya, tentang hukum boikot produk orang kafir yang mendukung genosida misalnya, gitu, ya. Ada semuanya itu. Tapi apakah Syekh Google adalah Syekhul Islam, ulama besar yang harus kita hormati, kan? Tidak, dia hanya sebagai alat informasi. Dia bukan sebagai benda yang memiliki roh, ya. Tapi tahu semuanya. Kenapa tidak menjadi mulia alat seperti ini? Tidak seperti semulianya sosok manusia yang betul-betul membawa ilmu, ya. Seperti para ulama terdahulu, para sahabat, para salafus saleh, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Imam Ahmad dan yang lainnya. Karena alat ini hanya dia hanya apa, ya? Pengetahuan itu hanya apa, ya, istilahnya pengisi memorinya saja, ya. Atau hanya sebagai khazanah saja, ya. Khazanah. Kalau cari ilmu agama jangan mentok hanya jadi khazanah. Kenapa kok Anda belajar di Al-Mahabbah? Saya pengen menambah khazanah keislaman, ya. Tapi saya pengen beramal. Kenapa Anda belajar Al-Mahabbah? Saya pengen memperbaiki kualitas amalan saya kepada Allah. Wah, itu baru benar niatnya itu. Kalau sekedar khazanah belum tentu diamalkan. Tapi kalau kalian mencari ilmu dunia, silahkan kalau mau niatnya khazanah, ya. Misalnya spesialisasinya sebagai dokter, pengen belajar bisnis. Kenapa Mas kok belajar bisnis? Apa Mbak belajar bisnis? Ya cuman buat wawasan saja, monggo kalau itu, ya. Tapi kalau Anda sebagai dokter kemudian ngaji di sini pelajarannya apa saja di sini? Tema kajiannya akidah, ya. Akidah, terus apa lagi? Fikih, ya. Akidah, fikih. Ada lagi? Sirah tuh, masya Allah lengkap, ya, udah seperti universitasnya. Lengkap. Ngapa Mas kok ngaji ning Al-Mahabbah? Ya sekedar ngisi waktu luang sama nambah-nambah wawasan lah. Nah itu salah kalau itu niatnya. Nah jadi kalau ilmu agama serius ini harus diwujudkan amal. Itulah rohnya. Itu yang membedakan kita dengan Google, yang membedakan kita dengan komputer. Komputer itu tidak bisa mengamalkan ilmu, tapi manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan ruh, dialah yang bertanggung jawab, dialah satu-satunya makhluk yang bisa mewujudkan roh ilmu. Nah itu. Jadi sebuah pengetahuan disebut ilmu jika membuahkan amal. Karena kalau tidak membuahkan amal, apa bedanya dengan Syekh Google? Syekh Google lebih pintar, komputer kita lebih pintar, HP kita hafal Quran 7 tafsir, Kutubus Sittah semuanya bisa tersimpan di sini. Mau cari hadis nomor berapa, halaman berapa, HP kita lebih pintar, gitu. Tapi kan rohnya ilmu bukan sekedar wawasan dan pengetahuan saja, tapi amal.